Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Hidayat dengan NIM 22114773. Dan di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana tentang evolusi arsitektur dari komputer tersebut. Dan di sini saya akan dimulai dengan dari pengertian terlebih dahulu. Pengertiannya yaitu arsitektur komputer menuju pada struktur dan organisasi dasar dari sebuah sistem komputer, termasuk komponen-komponen keras, hardware, dan perangkat lunak, serta cara komponen-komponen tersebut berinteraksi untuk menjalankan tugas komputasi. Dan di slide ketiga ini kita akan membahas pentingnya memahami evolusi arsitektur komputer. Memahami arsitektur komputer memiliki sejumlah kepentingan yang signifikan baik bagi individu maupun bagi industri teknologi secara keseluruhan. Yang pertama, dari basis pengetahuan. Yang kedua, dari inovasi teknologi. Ketiga, optimisasi kinerja. 4, pemecahan masalah. 5, desain baru. 6, keamanan. 7, pengambilan keputusan. 8, karir dan peluang profesional. 9, literasi. Dan kita akan membahas dari awal perkembangan komputer, pembagian generasi komputer mengacu pada tahapan perkembangan teknologi komputer tersebut dari awal hingga saat ini. Biasanya ada 5 generasi komputer yang dikenal, dengan generasi pertama dimulai pada tahun 1940-an dan setiap generasi berikutnya membawa perubahan signifikan dalam arsitektur dan kinerja komputer. Yaitu kita akan membahas langsung dari generasi pertama yang terjadi pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Yaitu di awal-awal ini komputer pertama ini dibuat seperti dia menggunakan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang di sini dia menggunakan tabung hampa udara dan pengolahan data, ukuran besar dan konsumsi daya tinggi, serta program diinput dengan cara mengganti pengaturan kabel dan saklar fisik. Kecepatan pemrosesan relatif lambat. Wajar karena ini masih di awal-awal, jadi kayak orang-orang tuh masih coba-coba terlebih dahulu, dan di awal-awal memang masih agak lambat. Dan di generasi kedua di tahun 1950-an sampai 1960-an, yang dimana di sini sudah ada inovasi terbaru, yaitu dari penggunaan transistor sebagai pengganti tabung hampa udara, yang membuat komputer itu lebih kecil, lebih efisien dan lebih dapat diandalkan. Dan penggunaan bahasa, dan di sini juga yang kedua ini penggunaan bahasa rakitan atau assembly language untuk pemrograman, serta pengembangan konsep sistem operasi. Di generasi ketiga yaitu dari tahun 1960-an hingga 1970-an, dan dimana di sini muncul inovasi, munculnya sirkuit terpadu integrated circuit yang memungkinkan penggabungan banyak transistor ke dalam satu chip. Setelah itu ada penggunaan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Dan yang ketiga, komputer menjadi lebih kecil, lebih terjangkau dan lebih mudah digunakan. Di generasi keempat ini terjadi di awal tahun 1970-an hingga 1980-an. Dengan munculnya inovasi seperti munculnya mikroprosesor yang mengintegrasikan seluruh CPU ke dalam satu chip, berkembangnya komputer pribadi atau PC, penggunaan sistem operasi yang lebih canggih seperti Unix, dan komputer menjadi lebih terjangkau dan tersedia untuk konsumen umum. Di generasi kelima dari tahun 1980-an hingga saat ini, perkembangan dan ini inovasinya menjadi lebih canggih lagi, sama seperti saat yang kita alami saat ini, yaitu ada perkembangan jaringan komputer dan internet. Apalagi di zaman sekarang internet itu sangat mudah dijangkau,
Jadi untuk perkembangan PC itu tuh jadi lebih enak. Jadi yang dulu dari awal lambat, jadi awal-awal lambat, misalkan pertengahan-pertengahan mulai bagus, akhirnya kita mulai cepat dari jaringan komputer internet. Kemunculan grafis komputer yang lebih canggih, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat dan lebih kuat. Dan di sini penggunaan sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface, seperti Windows dan Mac OS. Dan penggunaan besar dalam pemrosesan paralel, komputasi awan dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Dan kesimpulan dapat kita ambil yaitu ringkasan utama tentang evolusi arsitektur komputer. Evolusi arsitektur komputer mencerminkan perjalanan panjang teknologi komputer dari awal generasi hingga era modern. Berikut adalah ringkasan utama tentang evolusi ini. Yaitu satu, generasi pertama dimulai dengan komputer penggunaan tabung hampa ukuran besar dan pemrograman fisik. Kecepatan pemrosesan relatif masih lambat karena masih di awal-awal juga. Di generasi kedua, transistor menggantikan tabung. Membuat komputer jadi lebih kecil dan lebih efisien. Penggunaan bahasa rakitan dan konsep sistem operasi berkembang. Di generasi ketiga, sirkuit terpadu muncul, memperkecil komputer bahasa tingkat 3 digunakan, serta lebih terjangkau dan mudah digunakan. Di generasi keempat, mikroprosesor mengintegrasikan seluruh CPU komputer pribadi muncul. Sistem operasi berbasis GUI berkembang. Di generasi kelima, internet dan jaringan komputer berkembang pesat. Grafis komputer canggih, pemrosesan paralel, dan kecerdasan buatan menjadi kunci. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.